aulad saya misal sakin masih miskin itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai saya akan menerangkan fadilatus sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib tarahum ruk'an sujjada. Fa fi sahih Bukhari wa ya'rifunahum bi athari sujud wa harrama wa 'alan nar an ta'kula athar sujud. Wa fi sahih Muslim fa'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud. Wa fihi wa fi sahih Muslim min kitabil iman idza qara ibnu adam as-sajda fasajada i'tazala syaitan yabki. Yaqulu ya waili umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu fali annar. Nah, ini yang kitab Ithaf ya, saya pernah ngasih beberapa orang kitab Ithaf. Ithaf itu sarahnya apa? Ikhya. Secara sanad kita ini dekat sekali sama Sohibul Ithaf yang dikarang Sayyid Murtado Az-Zabidi. Misalnya yang ditulis Mbah Maimun, guru kita semua. Mbah Mun ngaji Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar, wakilnya Hadrus Syekh Mbah Hashim, ngaji Syekh Mahfud, ngaji abahnya Mbah Abdul Manan, terus Sohibul apa? Ithaf. Dulu kitab mulai dulu lah sampai sekarang kitab kesayangan kita adalah kitab Ihya. Dulu Mbah Hamid terkenal sekali ngaji sama mbahnya Habib Taufik, Habib Ja'far, dulu di Lasem. Semua kita lah pasti pernah ngaji Ihya. Nah yang enggak ada di Ihya itu ini yang kula waca model pesantren. Sujudul qalbi. Sujud secara fikih itu hanya melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, yaitu al-jabhah wal yaden war rukbaten wal qadam. Yang belum didiskusikan fikih itu sujudul qalbi. Sujudul qalbi ini sujud, ini saya pede sekali bukan karena sombong, seneng kalau ngaji ada pentasihnya. Ada Mbak Idris, Habib Zain, ada Habib Taufik, ada. Nanti dapat hadiah kalau bener. Jangan kayak kiai-kiai amatir, kalau ngaji sama orang bodoh itu pede, kalau sama orang pinter enggak pede, itu sesat, itu keliru itu. Dulu Imam Syafi'i itu pede karena kalau ngaji itu di depan Imam Malik. Saya pede baca kitab, saya dulu sering baca depan Mbah Mun, kok enggak salah, sering bener ya wis kiai gitu. Lah kalau sampean baca dengan orang awam itu man aba, kamu baca min abdi juga enggak apa-apa kan. Ya saya pernah ditanya sama kiai, Gus, nama saya itu ada di kitab. Dia bacanya qala Ibnu Abi, anake bapak ingsun. Niku ora kula. Iku Ibnu Ubayyin ora ono hubungane mek kowe. Jadi makanya guyonan di pesantren itu ada orang meninggal gara-gara salah titik. Jadi gurunya itu bilang habbatun sauda dawaun min kulli da. Gurunya bilang habbatun, dia titiknya kelebihan 1 itu Gus Ali, ditulis hayatun sauda, terus nyali ular kobra. Karena ijazahnya dia itu pikirannya dia hayatun sauda dawaun mingkulida, ya akhirnya ya mati karena salah titik itu. Makanya salah titik itu bahaya betul, itu salah titik. Saya tadi Mbak Idris pas ngakatkan tuh saya disuruh gak berani karena dulu itu ada kiai sangat ingin poligami, pas ngakatkan terus qabil tu nikah wa tasfija. Jadi para yang masih ingin nikah lagi nggak usah apa? Nggak usah mengakatkan, itu riskan itu, no? Riskan. Kamu jangan itu, nanti langsung nggak angkah tuka, tapi langsung apa? Qabil tu. Itu udah salah itu, cerminan harapannya itu. Ya jadi kalau ngaji dulu, korok tu alas syekh. Dulu itu Imam Malik tuh nggak pernah baca kitab. Semua yang bersanad ke beliau harus muridnya yang apa? Baca. Sehingga sekali pinter ya pinter betul. Sekarang kan nggak, orang ngaji sama kiai, kiainya baca benar, muridnya ada yang di pojok, ada yang ngantuk ngayal, lalu jadi kacau semua. Hasilnya itu kacau. Itu nggak boleh dulu. Kalau ini cerita dulu, kalau cerita sekarang ya seperti ini. Kalau baca sujudul qalbi. Iklam ngerti sira anda ing sak temne kelakuan wajibu sujudu alal qalbi. Jadi hati itu harus sujud tunduk sama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa wa sujudul qalbi sujudun sujud la rafa kang ora ana iktidal wujud ba'dahu ba'da sujud. Kalau hati kita sudah sujud itu tidak akan ingin berhenti. Seperti kita semua
Kenapa kuat menerima ujian? Karena hati kita tunduk masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Itu tunduk apapun kecewa kita. Makanya Nabi kalau muji orang mukmin, ajaban di amril mukmini, inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu hatinya sujud sehingga kenapa saja itu senang. In asobatu na'ma syakara fakana khairan lahu. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. Makanya kan kadang-kadang saya jadi kiai itu ya susah. Sering didalili santri-santri itu kan dalil-dalil kan. Orang yang mencari ilmu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dulu Mbah Hamid abahnya Mbah Idris. Keluarga Lasem itu kalau kesini sudah umur 60 disuruh ngapalkan Quran 2 juz mati. Nanti ada yang 1 juz sudah meninggal. Mbah Hamid ditanya, kenapa sudah tua disuruh ngapalkan Quran? Ben matine iku jek salaka tariqan. Jadi cek golek ilmu. Jadi ketika mati diteluk, wong sing apal ora apal-apal. Tapi kan lumayan masih disebut orang yang ingin menghafalkan apa? Quran. Terus adinya mbek santri-santri. Ini hadis kanggo santri. Hadis kiai ini ra ono. Karena kiai sudah ndak yaltami sufihi ilman. Terus akhirnya kula kiai golek dalil. Sing kiai dalil iki, tapi ora usah dalil. Mun banyak. Kula terusaken. Nah ini ngaji di depan orang yang ma'ruf di wilayah kula cerita wal ini kitab Ithaf Saraipun Ikhya. Ittafaqa tepaan di Sahl bin Abdullah At-Tustari ana sing maca At-Tusturi rahimahullah fi awali dukhulihi ila hadat thariq. Pertama beliau ke thariq annahu ra'a qalbahu qad sajada fi sajidin. Dia melihat hatinya itu sujud. Fa arada yas'ala syuyukh thariq an waqi'atihi. Ini di Ithaf juz 5 ya. Ithaf juz 5. Halamannya 60 ya, jadi yang punya kitabnya bisa dicari, kalau yang nggak punya ya sudah pakai fotokopi ini aja, dipakai jimat. Falam yajid mengora metui sapa Sahel ahadan ya'rifu ma yaqul, yang ngerti ini bahasan apa. Jadi intinya semua yang ditanya itu nggak ngerti ini apa gitu. Faqila lahu inna fi'ubadan syekhon mu'tabaron farohala ilaihi min asli hadil waqi'ah. Intinya terus harus berangkat ke daerah Ubadan untuk tanya itu. Falamma dakhala ali qala lahu ya syekh ayasjudul qalbu faqala lahu syekh ilal abadi. Hati itu sekali sujud maka akan selamanya sujud. Fawajada syifa'ahu wa lazima khidmatahu. Saya beri contoh ya, ini tidak niat menggurui, tapi ini valid secara tadwin valid. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal sebagai khamisul khulafa, orang yang sangat apa? Adil. Ketika mau meninggal, orang sama nangis semua. Terus beliau marah. Kenapa kamu nangisin saya? Memangnya kalau saya mati kemana? Ila Rabbin Karim. Ketika saya di dunia Allah itu Rabbun Karim, di akhirat juga sama, ila Rabbin Karim. Masalahnya apa? Dunia sama akhirat, Tuhannya apa? Sama. Itu sudah menyatu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Bukan karena kita angkuh yakin husnul khotimah atau yakin ahli jannah, bukan, yakin Allah Rahman Rahim. Makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kalau mengijazahi kita, kalau mati itu enggak disuruh doa, disuruh akhiru kalami Allah la ilaha illallah. Doa itu bikin psikis mandi ta ora, potongan aku kok ndonga kan mandi ta ora. Tapi kalau nyifati Allah bisifatihi al-ula wa asma'ihi luar biasa, aman, pasti benar. Nyifati Allah itu pasti benar dengan sifat yang agung. Tapi kalau doa kita belum pasti mustajab. Makanya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu enggak ada teks. Saya dulu ya janggal. Kok Nabi enggak nyuruh doa ya? Doa itu menjadi kita psikisnya itu mandi taura kabul taura. Tapi kalau kamu nyifati Allah mesti selamat.